Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Amin ya. Bersama yang lagi sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan masalah atau problem ya segera diberikan jalan keluarnya atau mendapatkan solusi. Untuk yang menunggu jodoh segera ditemukan dengan jodohnya. Amin. Allahumma amin. Ya, kembali bersama aku di general reading. Pecahan secara umum bisa reson bisa tidak tergantung dari vibrasi sahabat semua. Ya, ya nyangka terharu ada yang mau katakan seperti ini padamu. Ya, oke. Kita pick card ya, pilih kartu. Di sini Gunda sudah siapkan 4 pilihan. Dibedakan dengan huruf A, B, AB, O. Ini adalah golongan darah ya. Golongan darah kalian apa? Silahkan dipilih. Ya, oke. Ya, terima kasih peserta yang udah klik video ini ya. Jangan lupa like-nya, komennya, subscribe-nya ya sebelum Gundes mulai. Dan tekan tombol notifikasi agar sahabat semua bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video Gundes terbaru. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Gak nyangka, terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu. Silahkan, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama. Gak nyangka terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu. Di sini ada golongan darah A. Kita akan mulai. Bagaimana kepribadian atau karakter seseorang berdasarkan dengan golongan darahnya. Apakah golongan darah kamu A? Coba kita akan lihat ya. Bagaimana karakter seseorang berdasarkan golongan darah ya. Oke. Kita akan mau mulai. Karakter seseorang berdasarkan golongan darah ya. Ini berarti darah kamu A ya. Karena kamu ini dulu. Jadi file 1 golongan darah A. Oke, kita akan mulai. Kita akan lihat ya. Golongan darah A. Seseorang ya, yang mempunyai golongan darah A ya, biasanya mempunyai sifat atau pemilik golongan darah ini umumnya sifat-sifatnya itu seperti ini: pandai, bersemangat ya, sensitif dan mudah bekerja sama. Orang ini juga terbilang setia ya, sabar dan cinta damai. Walaupun begitu ya, bukan tidak mungkin jika dirinya terlalu sensitif dan dalam beberapa hal yang berbeda. Ya namanya manusia ya, sesempurna-sempurnanya manusia pasti ada rasa sensitif seperti itu ya. Ini adalah golongan darah. Jadi kamu bisa perbaiki mana yang harus diperbaiki, mana yang memang harus kamu pertahankan dari sifat-sifat atau karakter kamu ini. Ya, oke. Sekarang kita akan buka kartunya. Nggak nyangka, terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu. Ada Six of Swords. Ada sebuah keinginan dalam hubungan. Kita bicara tentang hubungan ya. Hubungan ini dia menginginkan sebuah perubahan, sebuah urbanisasi di mana dia menginginkan menjadi lebih baik. Ya kalau kemarin cuman ala kadarnya gitu, pacaran, terus ngobrol aja, WA-an aja, terus seru-seruan aja, minum-minum kopi aja gitu ya. Si dia ini menginginkan hubungan ini lebih dari sekedar itu, dan dia ingin mengajak kamu untuk melangkah ke lebih gitu. Jadi menginginkan jangan monoton begini aja loh gitu. Ada perubahan menjadi lebih baik. Dan dia ingin katakan ini gitu. Ya. Dia ingin serius. Oh, di sini. Dia ingin serius. Dia ingin melakukan sesuatu di dalam hubungan ini yang lebih serius daripada sekedar terhubung sebagai pacar atau sebagai soulmate kayak gitu ya. Oke. Kemudian di kartu yang ketiga di sini ada kesetiaan. Dan seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah sosok yang setia, sosok yang ambisi. Tetapi ini jangan salah, orang ini sangat menyayangi, sangat mengedepankan keluarga gitu.
Ya, jadi seseorang yang mempertanyakan ini dia mempunyai ambisi. Dan kamu harus hati-hati. Aku kasih tahu aja ciri-ciri orang ini. Orang ini setia, tetapi kalau kesetiaannya itu disalahgunakan atau kamu berbuat kesalahan yang fatal dan kamu tidak bisa menjelaskan terhadap orang ini, tidak bisa meyakinkan kembali terhadap orang ini, dia akan meninggalkan kamu untuk selama-lamanya, artinya tidak mau mengenal kamu lagi. Itu, ya. Dan di sini nanti dia akan menghubungi atau akan mengatakannya semuanya ini tentang keinginannya, dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik atau sebentuk langkah ke depan menjadi lebih baik. Nanti akan menyampaikan ke kamu, akan mengkomunikasikan, ya. Saat ini dia masih bertahan, belum dia sampaikan karena dia masih cari waktu yang tepat, mencari waktu yang ibaratnya tuh sikon, lihat sikon gitu ya. Nanti tidak lama lagi ya, enggak ada di angka 4, mungkin 4 hari, mungkin 4 minggu ya. 1 bulan maksimal itu ya, tapi bisa dimulai lebih cepat, mungkin 4 menit setelah pembacaan ini. Gitu. Oke, kita akan lihat pesan tuh. Ya, di sini ada apa yang namanya, action wisdom, ya, sesat pikir yang terjadi saat seseorang berasumsi bahwa konsep dan pengetahuan yang berasal dari jawaban dahulu lebih baik daripada pengetahuan modern. Sesuatu ini ya, sesuatu buat kamu, tapi nggak masalah, nanti dia akan mengatakan ini konsep yang salah, maksudnya seperti itu. Kemarin itu cuma sebatas pacaran, nggak kita pikirkan untuk maju ke depan gitu. Tapi saat ini konsep ini akan lebur, karena menurut dia kalau hubungan terus sampai ke sebuah keseriusan itu nggak seru gitu. Nggak lucu gitu jadinya waktu itu, tapi sekarang tidak ada kan, ada perubahan di sini. Ini dikalahkan oleh ini adalah termasuk orang yang tidak maksudnya apa ya, yang dia anggap itu salah, ngapain harus serius kalau pacaran, tapi kali ini tidak, sudah berani untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Ada perubahan ya, ada perubahan, ada change, ada perubahan ke depannya, dan dia akan mengatakan nanti suatu saat, tidak sekarang, mungkin 4 menit atau 4 jam atau maksimal 1 bulan ya, karena semua kan butuh pemikiran ya gitu ya. Kamu harus bersabar. Ada seksual energi itu kenapa bisa dibilang begitu, orang ini nanti untuk apa ya, lebih lembut gitulah ibaratnya tuh. Kalau kemarin itu dia ya kaku, nggak peduli ya, lebih ke arah ego gitu. Maksudnya kalau ngomong itu ya kayak nggak ada harapan lagi untuk kamu gitu. Ya cuma sekedar teman-teman aja, ya teman-teman apa, atau kalau bisa dibilang itu cuman ya oke, ayo kita terhubung gitu aja gitu. Tapi ini ada perubahan dimana kemarin yang dia begitu akan berubah menjadi lebih baik. Dan di sini ternyata ada seksual energi ya, energi kekuatan hidup ya, ciptaan ya. Saat kamu bertukar energi ini dengan pasangan ya, sesuai hukum alam ya, itu adalah niat untuk menciptakan atau melahirkan kehidupan bersama pasangan baru ya. Ini ada perubahan ya gitu. Kita lihat lagi ya. Di sini adalah semuanya itu karena Gusti Allah ya, pastinya ya, karena Gusti Allah, karena semuanya nanti akan berjalan baik-baik saja ya, tidak seperti kemarin yang
tidak toleran. Apa nggak tidak toleran? Ngomong begini salah, ngomong begitu salah, minta begini salah, begitu. Intinya waktu yang kemarin itu hanya lebih diliputin dengan emosi. Sekarang akan ada perubahan-perubahan baru. Jangan terharu kamu ya. Kamu mendengar ini terharu. Apa benar, Des? Kita lihat nanti ya. Yang pasti kamu tetap semangat, tetap berpositif thinking. Jangan pernah mengotorin pikiran kamu dengan negatif thinking. Tidak bagus. Waspada boleh, tapi sudun jangan. Ya. Di sini ada discriminant ya, discriminant ya. Apa itu? Tentang kearifan. Akan terjadi seperti itu di hubungan kalian. Ya. Oke? File 1. Semoga bisa bermanfaat. Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tetap bawa dia dalam doamu kalau kamu sayang sama dia. Tetap berpositif thinking, tetap berjalan di kebenaran ya. Ya, file 1 di sini ada energi Pisces, ada energi Scorpio, ada energi Capricorn, ada energi Cancer, dan juga ada energi Libra ya. Oke, semua file 1 semoga bermanfaat ya. God bless you, Allah berkatimu, amin. Bye. Bersama aku di general reading ya. Di nggak nyangka terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu ya. Di file yang kedua di sini ada ini golongan darah ya. Ini golongan darah kamu B gitu ya. Atau golongan darah dia gitu yang B. Ya siapa aja. Tapi kita akan maknai daripada bagaimana karakter atau seseorang tentang golongan darahnya menurut golongan darahnya. Golongan darah B mempunyai kepribadian yang semangat, kreatif, dan kuat ya. Mereka dinilai ceria ya, suka berpetualang, terbuka dengan pengalaman baru, dan santai. Orangnya santai, bisa dibilang cuek gitu ya, cuek. Ada pesan nih, menerima dia apa adanya karena Allah. Amin, amin. Ya itu. Dan sini tadi ada pesan enggak ada kan? Ya, oke. Kita akan coba satu persatu buka kartunya untuk kamu yang memilih file kedua. Ada keinginan menjadi healing ya, ingin healing. Dia ingin healing dari hubungan ini karena dia menginginkan sebuah modernisasi. Maksudnya healing gini, dia ingin melakukan sebuah modernisasi ya. Kalau ibaratnya seperti ini, kalau kamu nggak suka liftikan, dia saat ini suka liftikan, dia pakai lipstik loh untuk menyenangkan dia. Kalau kamu kemarin dia nggak suka kamu pakai baju-baju seksi, mungkin ini cuma contoh ya, dia ingin kamu pakai baju seksi gitu. Di antaranya itu ingin perubahan dan kamu harus mengikutinya ya. Ada awal, ini adalah awal perasaannya. Usianya lebih muda dari kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu. Dia meragukan karena dia meragukan perasaannya ke kamu. Mungkin karena makanya dia menginginkan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Seperti itu ya. Karena dia ingin menginginkan sebuah komitmen dengan kamu. Dia ingin komitmen. Ini awal yang dia lakukan ya. Dan semua harus dimulai dari titik nol. Yang kemarin berantem kemarin tuh enggak serasi ya. Misalkan kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Sekarang ada perubahan baru di mana dia menginginkan kamu lebih sebaik-baik mungkin karena dia mungkin karena kemarin ada rasa takut kehilangan kamu. Kadang-kadang sampai dia kayak menyerah gitu, ingin healing aja lah gitu. Ya seperti itu. Tapi saat ini tidak. Dia ingin mengatakan bahwa dia ingin berkomitmen dengan kamu. Ya, ini adalah sebuah keinginan yang harus terjadi. Hati-hati. Ya, nanti dia akan kalahkan sama kamu. Kapan deh kira-kira? Bisa jadi dia akan mengatakan sekitar 5, di angka 5. Bisa saat ini 5 menit atau 5 jam atau 5
500 menit ya, pokoknya intinya di angka 5 atau nanti di tanggal 5 atau yang pasti tidak sampai bulan 5 tahun depan, bukan, tetapi di angka 5, mungkin tanggal 5 atau 5 minggu maksimal ya. Oke. Ya, kamu harus siap, nggak usah terharu. Itu hal yang biasa. Aku kan ngarepin dia Des, tapi itu dia itu sama aku tuh nggak peduli Des, nggak ada sayang. Ya mudah-mudahan ini adalah bayaran yang kamu dapatkan setelah selama ini kamu setia sama dia gitu. Amin. Amin. Ya, amin. Di sini ada yang disebut namanya kelimpahan, abundant, kelimpahan nanti akan kamu dapatkan. Kelimpahan cinta, kelimpahan finansial, alhamdulillah akan terjadi sama kamu di waktu dekat ini. Ya, semua berharap seperti itu kan, maka berdoa yang terbaik untuk kehidupan ini. Tetap positif thinking. Ya, ada mundur. Ya, kalau kamu nggak mau boleh mundur sih, karena kamu sudah nggak sanggup mungkin karena keterlaluan dia, terlalu cuek atau terlalu nggak peduli sama kamu sehingga kamu sudah melemah, kamu sudah menyerah dan ingin mundur. Ya nggak apa-apa, tetapi inilah kelukunya buat kamu ke depannya ya. Dan untuk yang ketiga, kartu yang ketiga di sini ada honoring your energy ya. Di sini ada honoring your energy, tentang menghormati energi kamu sendiri dan memuliakan energi kamu sendiri. Kalau memang sudah lelah, ya kenapa dipaksa? Ya kan, nggak usah dipaksa, mundur aja. Ya apapun kata kartu ini, nanti ada kelimpahan, ada perubahan. Kalau kamu memang sudah lelah, ya mundur aja. Hormati dan muliakan energi kamu. Ya, mungkin kamu udah lelah dalam hubungan ini, jangan memaksakan diri. Sekalipun kartu ini mengatakan besok akan terjadi perubahan seperti ini, lebih baik kamu mencintai diri sendiri dulu. Ya, oke. Ada slow but steady. Di sini ada yang disebut namanya apa ya? Bisa dibilang pelan tapi mantap, pelan tapi pasti. Ya, ini clue-nya buat kamu ya. Tetapi kan kembali terserah kamu ya. Nah, kalau kamu ingin mundur ya mundur, kalau ingin lanjut ya lanjut. Tapi yang pasti di sini ada yang disebut lambat tapi pasti. Ya. Oke. Satu lagi kartu buat kamu, file 2. Ada self love, cintai dirimu sendiri. Itu yang tepat. Ya, segala sesuatu dimulai dari kita mencintai diri sendiri. Bagaimana kamu mencintai orang lain, kamu tidak mencintai diri sendiri. Kamu berjuang sampai badan sakit, artinya kamu nggak mencintai diri sendiri. Tapi dia nggak peduli, percuma kan. Cintailah diri sendiri, baru kamu merambah ke orang lain. Ibaratnya seperti itu. Kalau kamu sakit, bagaimana kamu mencintai orang itu? Ya kan? Jadi cintailah diri kamu sendiri untuk sesuatu hal dalam tujuan apapun itu. Termasuk bekerja juga kalau badan sakit kan. Nah, mencintai diri sendiri, dipercantik diri sendiri, diperbaiki diri sendiri, baru kamu boleh mencintai orang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, file 2 semoga bermanfaat. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap semangat, dan God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Oh, ada yang berkata, energinya mana Des? Energinya yang tercurah. Oh iya, di sini ada energi Sagittarius ya, ada energi Sagittarius, ada energi Cancer, juga di sini ada energi Aquarius. Ya, oke. Ya, file 2. Bye. Halo, masih bersama aku di General Reading. Ya, nggak nyangka, terharu ada yang mau katakan seperti ini padamu. Ya, tentunya orang itu orang terdekat kamu ya, karena ini kita bicara tentang asmara atau percintaan ya. Oke. Di file yang ketiga, untuk yang memilih file 3 di sini ada golongan darah AB ya. Golongan darah AB. Kita akan lihat ya bagaimana karakter seseorang berdasarkan golongan darah AB ya. Ya, sifat golongan darah
AB dan karakter, umumnya pendiam. Berbeda dengan golongan darah B yang ceplos. Golongan darah AB termasuk sosok yang pendiam, tenang dan dewasa, mempunyai perasaan yang sangat lembut, ya, mengutamakan logika daripada kayak ya kenyataan lah gitu ya. Dia lebih mengutamakan itu. Makanya kalau kamu berhubungan dengan dia, sekalipun kamu sudah menjelaskan, tapi kalau dia nggak melihat sendiri, dia akan belum percaya seperti itu. Suka menolong orang lain, tapi dia mempunyai sifat pelupa juga. Kritis banget orang ini. Seperti itu. Golongan darah apa? Ya. Ya, kamu ini ya. Ini Gondes. Gondes juga AB gitu. Kalau Gondes dewasa karena udah tua. Oke, kita lanjutkan untuk membuka kartunya. Nggak nyangka terharu ada yang mau katakan seperti ini padamu. Ada kelelahan, ada keputusasaan. Dia sudah merasa putus asa, sudah merasa lelah. Kita bicara tentang percintaan atau hubungan ya. Dan dia ngerasa kayak galau gitu deh. Galau sekali. Ya. Ya, semua ini terjadi dari awal tindakan dan rencana, dimana dia sudah merindu tetapi nggak pernah kesampaian. Mungkin kamu terlalu cuek, ya, atau sebaliknya, ini bisa terbalik ya. Galau, nggak ketemu kamu, di WA nggak balas, ya toh. Dia mau bilang dia kangen gitu loh. Kamu di telepon nggak diangkat, ya mungkin terlalu sibuk ya. Ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Mungkin terlalu sibuk, jadi nggak sempat pegang HP, nggak sempat ngangkat telepon gitu ya. Jadi dia ini galau saat ini, putus asa, ngerasa lelah. Semua tindakan dan rencananya itu nggak pernah terjadi. Kan dia menginginkan, cuman ingin telepon aja gitu. Yang pasti nggak diblok kan? Enggak, jangan diblok, nggak dewasa itu. Masa udah dewasa masih main blok-blokan kayak anak ABG aja, ya kan? Coba kalau kamu posisi yang diblok, ya. Atau ya intinya seperti itulah. Pokoknya jangan ada sampai ada blok-blokan. Nggak dewasa itu namanya. Cinta anak zaman now itu nggak seperti itu. Gentle. Kalau yes, kalau enggak ya udah, kalau yes yes, kalau no no gitu lah. Ya kan? Tidak main blok-blok kan, nggak sopan. Ya, jadi dia ingin mengatakan bahwa saat ini dia tuh rindu sama kamu, tapi nggak ada respon. Jadi cuma tinggal rencana aja. Kamu lagi marah apa sama dia? Atau ini bisa sebaliknya ya, bisa terbolak-balik ya. Karena ini adalah general reading. Buat kamu yang pengen personal reading ya silahkan ya. Gimana deh, hubungi nomor WA Gondes. Ada sesuatu ya di sini, ada sesuatu kayak sesat pikir gitu. Sesat pikir yang terjadi saat seseorang itu berasumsi ya, bahwa konsep dan pengetahuan yang berasal dari jawaban terdahulu lebih baik daripada sekarang. Artinya entah kamu tadi ya ini ya, kayak ngerasa kepikiran gitu loh. Kemarin itu nggak bagus mungkin ya. Jadi ya udah seperti kemarin aja gitu maksudnya itu. Ya seperti kemarin aja, nggak usah ada perubahan apapun. Lebih baik daripada kemarin gitu. Ya kalau berteman aja gitu. Mungkin seperti itu. Ya kan? Di sini ada stripping illusion. Apa ya stripping illusion itu? Bisa dibilang kayak jangan berhayal, menghilangkan hayalan aja. Itu masa lalu. Sesuatu hubungan itu kan pasti butuh perubahan kan. Ada secret space ya.
tentang ruang atau tempat suci atau tempat ibadah ya. Dekatilah atau masuklah ke tempat ibadah ya, berdoa pada Sang Pemilik alam semesta tentang seseorang ya. Mungkin kamu mengharapkan orang ini ya, tapi kamu sudah kecewa sehingga kamu tidak mau lagi terhubung ya. Kalau untuk mengambil sebuah keputusan, libatkan Tuhanmu ya, yaitu dengan cara bagaimana? Di sini ada simbol kematian. Simbol kematian yang dimaksud di sini yaitu untuk melupakan masa lalu dan kembali seperti lahir bayi yang baru lahir, yaitu kembali ke fitrah. Artinya untuk membuka lembaran baru, untuk menjadi lebih baik ya, kamu harus melupakan masa lalu tentang dia. Mungkin kamu di sini sudah benar-benar sudah tidak ingin lagi itu ya. Semua kembali sama kamu ya. Dia lelah dan dia mengatakan rindu aja. Dia ingin mengatakan kata rindu sama kamu gitu. Tetapi sepertinya kamu nggak ada respon. Mungkin kamu sudah menyerah ya. Ya, ini tentang benar-benar rasa rindunya. Ya, kamu juga harus mengerti kebenarannya. Apakah ini memang cuma strategi atau memang dia benar-benar sudah berubah. Itu yang kamu harus tahu ya. Yang pasti di sini dia mengatakan kata rindu, tapi dia lelah, ngerasa lelah, capek karena tidak pernah kesampaian gitu. Karena mungkin kamu juga sudah nggak ingin lagi gitu ya. Tapi semuanya cobalah kamu bertanya pada hati kecil kamu ya, tentang sebuah hubungan ini. Mau dibawa kemana, apa mau dilanjut, atau mau menyudahin, semua harus dikomunikasikan dengan baik. Pamitan baik-baik ya, menyudahi baik-baik. Oke. Fatihah. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye. Jadi bersama Gondes di file yang keempat ya, nggak nyangka, terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu ya. Mau katakan apa sih, Des? Ya kita lihat kartunya. Oke. Di file yang keempat ya, di sini ada inisial atau golongan darah O ya. Ini bukan inisial tapi ini golongan darah O ya. Kita akan maknai. Kita lihat dulu ada pesan apa di belakangnya. Cintailah dia karena Allah. Oke, itu pesannya ya. Oke, kita akan lihat bagaimana karakter seorang golongan darahnya O. Golongan darah O, seseorang atau karakter seseorang yang bergolongan darah O atau golongan darah O ya. Karakter yang kuat dari golongan darah O. Ya, mereka adalah orang yang memiliki keberanian. Ya. Terus ramah dan giat ya. Mereka memiliki kebiasaan untuk menetapkan standar tinggi bagi diri mereka sendiri. Kemudian mereka melakukan hal semuanya gitu ya. Seperti itu golongan darah O. Segitunya ya kan. Segitunya. Bahkan kemudian itu mereka melakukan semua hal untuk mencapainya apa yang dia mau gitu. Termasuk golongan darah ini adalah punya karakter tegas. Apakah kamu tegas? Kamu sendiri yang tahu gitu. Sekarang kita akan tebar kartunya. Nggak nyangka, terharu, ada yang mau katakan seperti ini padamu. Tentang sebuah peluang, tentang sebuah cinta yang tulus, tentang sebuah cinta yang bukan abal-abal ya. Tetapi ada pengkhianatan di hubungan ini. Ada peluang karena ya. Dan tidak ada kepastian di hubungan ini. Gitu. Maksudnya gimana? Dan di sini hanya sekedar memanipulasi. Ya. Makanya kamu harus hati-hati. Dia ingin mengatakan bahwa dia di hubungan ini hanya sebatas awalnya ya, menggunakan peluang dia berkhianat. Mungkin ada di belakang dia yang dikhianati ke kamu, ke kamu ya. Maksudnya dia mempunyai orang di belakang kamu, maksudnya sebelum kamu gitu, pasangan sebelum kamu, dan kemudian diperkenalkan dengan kamu, dipertemukan dengan kamu, kemudian terhubung. Kalian saling mencintai dengan penuh ketulusan.
karena dia menggunakan peluang, entah itu yang terjadi di orang lama itu apa, mungkin dia lagi hamil atau lagi menunggu kelahiran, atau memang sudah pasangan suami istri, atau memang karena dia sudah nggak setia orang masa lalu itu, atau memang orang ini yang nggak setia sama kamu, jadi terhubung sama kamu dan menjalin hubungan. Tapi kiranya dia itu benar-benar main hati sama kamu, dia itu sebuah ketulusan untuk kamu, sebuah ketulusan cinta untuk kamu, tetapi dia mau katakan bahwa di belakang hubungan ini ada orang lain selain kamu gitu, ya. Tetapi belum ada kepastian di hubungan ini, walaupun di sini adalah ada ketulusan, tetapi hubungan ini belum ada kepastian untuk kemana arahnya nanti gitu. Dan dia di sini membutuhkan kamu. Tentunya bukan sebatas membutuhkan saja, tetapi di sini juga ada semacam kata-kata manipulasi ya, mungkin tentang finansial atau apapun itu. Ya, jadi kamu harus hati-hati. Dia akan mengatakan ini. Mungkin bisa terjadi seminggu yang akan datang atau 1 hari setelah ini. Dia berani mengatakan bahwa hubungan ini ada yang lain selain kamu di belakangnya sana. Walaupun dulu itu hanya menggunakan peluang, atau malah ini orang ini setelah kamu, ya. Karena ada peluang untuk bisa dengan yang lain. Tetapi dia tulus cinta sama kamu, cuman ya itu nggak ada kepastian di hubungan ini. Dia nggak menjanjikan apa-apa di hubungan ini. Tersirat di sini ada manipulasi, memanfaatkan atau membutuhkan kamu karena sesuatu hal. Tentunya berkaitan dengan koin, ya. Jadi kamu di sini diperintahkan untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kemakan rayuan gombal. Ya. Rayuan gombal maut. Di sini ada energi Gemini dan juga ada energi Aquarius. Ya, itu saja. Kamu harus hati-hati di sini, pesannya seperti itu, karena orang yang dekat sama kamu itu sebetulnya sudah memiliki atau mengkhianati, entah mengkhianati kamu, entah mengkhianati orang masa lalunya. Yang pasti hubungan ini terhubung, yang ada peluang, dan dia benar mencintai kamu, tapi dia tidak menjanjikan apa-apa untuk kedepannya. Seperti itu sih yang terlihatnya gitu. Begitu ya. Di sini ada duality, 2 konsep yang saling bertolak belakang, ya. Kayak jadinya di sini tuh bertolak belakang. Kamu maunya itu ya nggak ngerti, nggak mau seperti ini sebetulnya gitu. Karena di sini terlihat tidak ada kejujuran dari awal gitu. Karena tujuannya beda lagi. Di sini kayak hanya sesuatu hal atau memanfaatkan begitu, ya. Memanfaatkan perasaan karena kamu terlihat bucin mungkin. Makanya kalau bucin jangan ditampakkan, ya. Nanti dijadikan alat untuk memperalat kamu gitu. Ya, dan di sini juga ada peluang, jadi ada kesempatan bisa masuk ke kamu, ke kehidupan kamu, ya, walaupun dia sudah ada orang lain, tapi nanti akan mengatakan dia gitu, ya. Ada momen into balance, ya, dimana di sini ada yang disebut namanya keseimbangan atau kemampuan untuk mempertahankan atau mempertahankan suatu hubungan. Terserah kamu sekarang. Nanti kalau kamu tahu, kamu harus betul-betul melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan. Kamu harus betul-betul bisa mengambil keputusan yang betul, yang tidak menyesal di kemudian hari. Di sini ada butuh keseimbangan atau kemampuan untuk mempertahankan, ya. Di sini ada kemarahan, emosi, nanti akan ada di sini. Ada kemarahan, ada emosi negatif yang intens, ya, mulai dari kejengkelan, ya, kejengkelan ringan hingga mengamuk. Nanti akan terjadi. Jadi hati-hati, ya. Amarah yang meledak-ledak nanti akan terjadi di hubungan ini. Setelah kamu mengetahui tentunya. Kalau lebih condongnya kamu yang emosi, merasa dikhianati, padahal dia yang mengkhianati orang lain. Jadi ini kan dia itu udah
mengkhianati 2 orang, mengkhianati bukan kamu dan mengkhianati kamu. Ya, jadi udah mengkhianati kamu dan mengkhianati yang di sana. Dan nanti akan terjadi sebuah kemarahan, yaitu tentang sebuah kemarahan atau emosi yang negatif, dan nanti dari yang ringan sampai kamu akan meledak-ledak gitu. Ya. Itu emotion release ya, release. Di sini juga ada emosi release, itu kemarahan atau emosi. Nanti akan terjadi jedar gitu. Jadi di sini kamu disarankan untuk hati-hati ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat mengontrol emosi kamu. Ya, seperti itu. Oke, ada feminim energy. Ya, di sini juga ada istilah feminim energy yang saat ini banyak digunakan untuk menggambarkan energi yang identik dengan kelembutan ya, dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dan ini tidak hanya dimiliki oleh wanita saja, tapi juga ditemukan di seorang pria. Ini nanti dia yang akan meredam amarah kamu, tetapi kamu sudah terlanjur kecewa dan marah. Jadi tolong nanti kalau misalkan ini adalah ranah kamu ya, kamu lebih berhati-hati mengontrol ya. Kalau mengambil keputusan jangan terburu-buru. Yang pasti kamu harus lebih mengontrol diri, mengelola hati, seperti itu ya. Oke? Ya sahabat semua file sudah kondis bahasakan, jadi tetap ya, ini adalah prediksi, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi. Kalau kalian menyukai silahkan di like, di komen, tekan tombol notifikasi agar kalian semua mendapatkan video-video terbaru Gondes ya, pemberitahuan. Dan yang mau personal reading monggo hubungin nomor Gondes ya. Tetap menjadi seorang yang baik, menjadi seseorang yang selalu melibatkan Tuhan dan selalu dalam controlling diri sendiri ya, lebih mengedepankan keyakinan kita, keimanan kita, agar kita tidak lepas dari yang disebut namanya naif atau salah jalan ya, bukan salah jalan ya. Jangan sampai kita banyak penyesalan hanya karena kita salah mengambil langkah ya. Lebih baiknya selalu lebih hati-hati ya. Suudon jangan, waspada harus ya. Jangan melebihi jangan melebihi batasan dalam menjalin sebuah hubungan, apapun itu bentuk hubungan, dan tetap jadilah orang baik, berjalan di dalam kebenaran, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah ya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bye.